Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari kelas B Matematika, Program Studi PPG Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Baiklah, Bu Ani cek dulu kondisi kelas. Silakan yang di bawah meja atau kursinya ada sampah atau kertas, silakan dibuang ke tempat sampah. Ayo silakan dicek dulu. Baiklah, kondisi kelas sudah bersih. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan Ketua kelas Mas Lingga memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat ya anak-anak? Baik, Bu Ani akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bu Ani akan mempresensi kalian satu per satu. Alex Hasan, Hadir, Bu. Ahmad Zairi Budiarta. Baik, tadi sudah Bu Ani absen. Ada satu teman kalian yang tidak masuk atas nama Zairi, izinnya tadi sakit. Mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Begitu ya? Baik, untuk yang pertama ingin memotivasi kalian supaya nanti dalam belajar matematika di pagi hari ini kalian tetap semangat bahwa matematika itu tidak susah, tetapi matematika adalah hal yang menyenangkan. Begitu ya anak-anak? Oke, baik. Di pembelajaran hari ini sebelumnya Bu Ani ingin mengingatkan tentang materi yang kemarin pertemuan kedua kita pelajari ya anak-anak. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari model matematika? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Model matematika adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi yang berasal dari permasalahan program linear dua variabel. Betul sekali ya, apa yang disampaikan Mbak Yanti bahwa model matematika itu adalah kalimat matematika dalam bentuknya ada peubah dan notasi yang berasal dari permasalahan program linear dua variabel. Oke, betul sekali. Kemudian ada yang masih ingat bentuk dari model matematika itu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan fungsi objektif. Betul sekali Mas Putra ya, jawabannya bahwa bentuk dari model matematika itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel ditambah dengan fungsi objektif atau dinamakan juga dengan fungsi tujuan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok. Manfaat apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Yaitu nanti bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan suatu perusahaan ingin menentukan keuntungan maksimum, atau suatu usaha ingin menentukan biaya produksi minimum tapi memperoleh keuntungan yang maksimum. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian semua diharapkan dapat menemukan, menerapkan dan menganalisis tentang nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Dan yang kedua, nanti diharapkan kalian juga tahu bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Berikut
Bu Ani sampaikan kegiatan atau garis besar kegiatan pembelajaran kalian pada pagi hari ini, yaitu yang pertama nanti kalian tetap akan berdiskusi kelompok. Nanti akan dipandu dengan LKPD 3. Kemudian nanti ada mengamati, ada permasalahan kalian amati dan rumuskan pertanyaan. Kemudian nanti diskusi kalian mencari informasi, bisa dari internet, sumber buku yang lain, atau dari modul yang sudah Bu Ani berikan. Kemudian jangan khawatir, nanti ketika diskusi Bu Ani juga akan membimbing kalian. Jadi diskusinya bisa terarah dan kalian bisa menyimpulkan. Kemudian ada lagi yaitu pretest dan posttest. Maksudnya apa? Di sini ada pretest dan posttest. Bu Ani ingin mengetahui kemampuan awal kalian dan kemampuan akhir kalian. Kemudian penilaian serta penugasan seperti biasa ya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke pretest dulu ya. Kalian silakan coba Mas David dan Mas Rosa duduknya yang bagus ya. Kita ke pretest dulu ya. Silakan kalian tulis 2 soal ini di kertas, diberi nama dan di atasnya jangan lupa ditulisi pretest. Silakan kalian kerjakan. Kemudian Bu Ani beri waktu 5 menit saja karena singkat dan nanti ketua kelas siap mengumpulkan. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Lingga. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah pretest. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Begitu ya? Siap? Siap, Bu. Nah, kemarin Bu Ani kan sudah mengirimkan di Google Classroom terkait materi atau bahan ajar berupa modul dan juga ada media PowerPoint, kemudian ada link YouTube terkait pembelajaran hari ini dan link YouTube penggunaan GeoGebra. Sekarang perhatikan ada masalah di sini. Coba dari gambar ini apa yang kalian lihat anak-anak? Coba. Lahan parkir. Ada parkirannya di sini memuat apa kendaraannya anak-anak? Motor. Baiklah. Dari gambar di sini terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau merumuskan beberapa pertanyaan? Katakanlah 2 pertanyaan. Coba siapa? Silakan Mbak Puji. Pendapatan maksimum dari lahan parkir, Bu. Baik, tadi Mbak Puji menyampaikan terkait materi rumusan pertanyaannya tadi berapa pendapatan maksimum dari lahan parkir. Oke, bagus. Ada lagi? Satu lagi. Saya, Bu. Oke, Mas Bambang silakan. Jumlah motor dan mobil agar pendapatan maksimum. Oke, Mas Bambang tadi menyampaikan berapa jumlah motor dan jumlah mobil ketika atau agar pendapatannya maksimum. Dari yang disampaikan Mbak Puji dan Mas Bambang, ini kira-kira rumusan pertanyaannya seperti ini. 1. Berapa pendapatan maksimum dari kendaraan yang parkir? 2. Berapa jumlah motor dan mobil yang parkir di lahan tersebut ketika pendapatannya maksimum? Baiklah, ini rumusan pertanyaan. Silakan kalian nanti cari rumusan pertanyaan ini jawabannya apa melalui diskusi kelompok. Nanti permasalahannya Bu Ani sudah tuliskan di LKPD. Silakan berdiskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa dan tetap jaga jarak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, kelompok sudah terbentuk. Bu Ani akan membagikan LKPD. Jadi nanti silakan kalian cari jawaban dari rumusan pertanyaan ini dalam LKPD. Dan di LKPD nanti Bu Ani sekaligus mengambil penilaian keterampilan. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Silakan kelompok 1 diskusi. Kelompok 3
kelompok 3 silakan. Bagaimana sampai mana diskusinya? Parkir hanya bisa menampung 200 kendaraan. Oke, 200 ya sesuai dengan soalnya. Kemudian lanjut. Tidak samanya X plus Y lebih dari 200. X plus Y lebih dari sama dengan 200. Itu Mbak Silaika. Coba dicat dulu soalnya apa? Kalimatnya dibaca dulu Mbak Tria. Coba. Daya tampung maksimum dari lahan parkir tersebut hanya 200 kendaraan. Oke, bagaimana kelompok 3? Kalau di situ kalimatnya hanya tandanya yang paling tepat apa? Kurang dari sama dengan. Karena kalau hanya itu tidak mungkin lahan parkir memuat lebih dari 200 kendaraan. Lebih satu saja tidak boleh. Oke, baik, lanjutkan ke fungsi objektif, kemudian menggambar grafik. Nanti kelompok 3 siap presentasi ya. Siap, oke, baik. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu, soalnya akan ke kelompok yang lain. Bagaimana kelompok 6, Mbak Triana dan teman-teman? Apa ada masalah? Tidak. Oke, silakan dilanjut kembali ya. Saya cek hasilnya. Ini yang kedua sudah betul. Fungsi objektifnya betul ya. Baik, kelompok 3 sudah siap presentasi? Siap, bisa dibagi nanti yang presentasi bagian ini siapa? Silakan persiapkan diri untuk presentasi di depan kelas. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Misalkan banyak sepeda motor adalah X, banyak mobil Y. Jenis sepeda motor X, lahan 2, harga parkir 2000. Mobil Y, lahan parkir 10, harga parkir 5000. Banyak kendaraan 200, lahan 880. Model matematika X plus Y kurang dari 200, X plus 5Y kurang dari sama dengan 440. Selanjutnya menggambar grafik. Baris pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Persamaan garis X ditambah Y sama dengan 200. X 200 dan Y 0, titik potongnya 200,0. X 0, Y 200, titik potong 0,200. Titik uji 0,0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200, 0 kurang dari sama dengan 200. Garis kedua, X ditambah 5Y, titik uji 0,0, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200, 0 kurang dari sama dengan 200, hasilnya benar. Arsiran menuju 0,0. Garis kedua, X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440. Persamaan garis X ditambah 5Y sama dengan 440. X 440, Y 0, titik pojoknya 440,0. Persamaan garis X ditambah 5Y sama dengan 440. Y 0 dan X 440, titik koordinasinya 440, koordinatnya 440,0. X 0, Y 85, titik koordinat 0,85. Titik uji 0,0, X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 440, X kurang dari 0 kurang dari sama dengan 440, hasilnya benar. Arsiran menuju 0,0. X lebih dari sama dengan 0, arsiran menuju sumbu X positif. Y lebih dari sama dengan 0, arsiran menuju sumbu Y positif. Dan gambar grafiknya seperti ini, seperti ini. Dan titik pojok A 0,0, B 200,0, D 0,85, C
X, Y. Untuk menentukan titik pojok X, Y dengan eliminasi substitusi. Kemudian memasukkan titik pojok ke fungsi objektif. Titik pojok A 0,0. Kemudian titik pojok A 0,0 hasilnya 0. B 200,0 hasilnya 400. C 100.000 ya. C 140,60 hasilnya 580.000. D 0,85 hasilnya 425.000. Jadi pendapatan maksimum 580.000, motornya 140 dan mobilnya 60. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah ada kelompok lain yang jawabannya berbeda dari kelompok 3? Ada atau tidak? Semua sama. Bagus, berarti kalian sudah bisa. Baiklah, tadi kalian sudah diskusi, sudah menemukan ya, secara tidak langsung kalian tadi sudah menemukan titik pojok itu apa, mengetahui atau menentukan nilai optimumnya bagaimana. Sekarang Bu Ani berikan penguatan untuk kalian bisa lebih memahami lagi nilai optimum fungsi objektif, yaitu anak-anak bahwa tujuan utama dari program linier adalah menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu yaitu maksimum atau minimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nilai optimum dengan metode uji titik pojok, yaitu bahwa nilai optimum suatu fungsi objektif dapat ditentukan dengan mensubstitusi atau memasukkan titik-titik pojok ke dalam fungsi objektif. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok seperti yang tadi kalian lakukan dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel ke model matematika. Kemudian membentuk sistem pertidaksamaan yang sesuai, lalu menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian menentukan titik pojok, lalu mensubstitusi titik pojok ke fungsi objektif. Baru kalian bisa menentukan nilai mana yang maksimum, nilai mana yang minimum. Baiklah, sekarang kita ke contoh soal ya anak-anak. Kita bahas bersama-sama untuk menguji kalian sudah lancar atau belumnya ya. Yang pertama kita misalkan dulu ya. Misalkan, apa yang dimisalkan di sini? Banyak roti apa? Roti. Nah, sebagai X dan banyak roti. B sebagai Y. Lalu kita buat tabel. Tabel di sini isinya apa? Jenis, banyak. Kemudian apa yang ada di dalam soal? Tepung, kemudian mentega, harga jual. Baik. Kita isi tabelnya. Jenisnya berarti apa? Roti A. David. Roti B. Kemudian banyaknya X dan Y. Banyak tepung untuk roti A berapa? 200. Kemudian banyak tepung untuk roti B 100. Banyak mentega roti A 20 dan banyak mentega roti B 40. Kemudian harga jualnya bagaimana? Kemudian banyak tepung yang tersedia berapa? 4 kilo. 4 kilo berarti harus diubah jadi gram, berarti 4.000. Kemudian banyak mentega berapa? 1 kilo diubah ke gram berarti 1000.
Dan untuk roti B 50.000. Sekarang kita buat model matematika. Model matematika. Yang pertama apa anak-anak di sini? 200 X ditambah 100 Y. Tandanya kurang dari sama dengan 4.000. Kita sederhanakan dibagi berapa ya anak-anak? 100 berarti dapat 2 X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua 20 ditambah kurang dari sama dengan 1000 bagi 10 berarti 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang ketiga apa terkait banyak? X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Apalagi yang perlu kita cari dengan harga di sini? Fungsi objektif. Fx, Y sama dengan 30.000. X ditambah 50.000 Y. Sekarang kita menggambar grafik. Menggambar grafik. Pertidaksamaan pertama berarti 2X ditambah 4 ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Persamaan dari siapa anak-anak? 2X ditambah Y sama dengan 40. Berarti titik potongnya kita buat titik potong terhadap sumbu apa? X dan sumbu Y. Ini apa? X, Y, X, Y. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 20. Berarti koordinatnya 20,0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 40. Berarti 0,40. Kemudian diambil titik uji 0,0. Kita masukkan kemana? Pertidaksamaan. 2X plus Y kurang dari sama dengan 40. Kalau X-nya dan Y-nya diganti 0, maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 40. Berarti pernyataan ini betul atau salah? Betul. Kalau betul berarti arsiran menuju 0,0. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Persamaan garis 2X plus 4Y sama dengan 100. Sama kita buat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. X, Y, X, Y. Kalau Y-nya 0, X-nya ketemu berapa? 50. Berarti koordinatnya 50,0. Sekarang kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 25. Berarti koordinatnya berapa? 25. Titik uji sama kita ambil yang mudah yaitu 0,0. Berarti kita masukkan ke pertidaksamaan. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. 0 kurang dari sama dengan 100. Betul atau salah? Betul. Kalau betul bagaimana anak-anak? Arsiran menuju 0,0. Lanjut berarti kalau yang ketiga X lebih dari sama dengan 0. Jelas arsiran menuju sumbu X positif. Dan ketika Y lebih dari sama dengan 0, maka arsiran menuju sumbu Y positif. Sekarang kita gambar
terlebih dahulu grafiknya. Nah, ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Tadi kalau aksirannya semuanya menuju ke 0,0 yang dari 1 garis 2, jelas bahwa daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini, daerah yang paling bawah. Begitu ya? Maka diperoleh titik-titik pojoknya yaitu ini anak-anak. Nah, kita namai dulu ya. A berapa? Bacanya 0,0, B 20,0, C X, Y, masih tanda tanya. Kemudian yang D berapa? 0,25. Sekarang kalau ada titik potong berarti kita harus mencarinya dengan tadi apa? Seperti yang dipresentasikan kelompok 3. Eliminasi, substitusi dari garis 1 dan dari garis 2. Coba kita kerjakan di sini. 2x plus y sama dengan 40. Yang kedua, 2x plus y plus 4y sama dengan 100. Nah, kebetulan sudah ada yang sama. Apa yang sama? X sama-sama 2. Berarti tandanya kita apa di sini? Kurang. Berarti 2x kurangi 2x habis 1y dikurangi 4y berarti min 3y. 40 kurangi 100 min 60. Maka y ketemu 20. Kalau y 20 kita bisa cari x. 2x plus y sama dengan 40. 2x y-nya kita ganti 20. Berarti sama dengan 40. 2x ketemu 40 dikurangi 2. 2x sama dengan 20. Maka ketemu x-nya berapa anak-anak? 10. Jadi di sini bisa kita ganti dengan 10,20. Sekarang karena titik pojok sudah ketemu, bisa kita substitusikan ke fungsi objektif. Coba kita kerjakan di sini. Titik pojok fungsi objektifnya apa anak-anak tadi? Fx, y sama dengan 30.000. X ditambah 50.000 Y. Sekarang kita masukkan titik pojok yang pertama. Titik pojok apa di sini? 0,0. Berarti ketemu berapa? F 0,0-nya 30.000 dikali 0 tambah 50.000 dikali 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang B berapa? 20,0. Maka ketemu F 20,0 sama dengan 30.000 kali 20 tambah 50.000 kali 0. Berarti 600.000. C 10,20. Berarti F 10,20 sama dengan 30.000 kali ditambah 50.000 putra. Hasilnya berapa? 300.000 ditambah 1 juta. Berarti 1.300.000. Selanjutnya D berapa itu? 0,25. F 0,25 sama dengan 30.000 kali 0 ditambah 50.000 dikali 25. Berarti 1.250.000. Nah, dari sini ketika fungsi objektifnya sudah diganti dengan
titik pojok A, B, C, dan D, kita bisa menemukan nilai yang maksimum dan minimum. Yang maksimum berapa di sini? 1.300.000. Yang minimum berapa? 0. Ini maksimum dan ini adalah minimum. Ketika maksimum berarti jumlah roti A yang terjual ada 10 dan jumlah roti B yang terjual ada 20. Bagaimana dengan penjelasan Bu Ani? Sudah paham semua? Sudah. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Bu Ani mau bertanya kepada 1-2 siswa ya terkait penjelasan Bu Ani. Coba Mbak Krisna, titik pojok itu apa? Titik pojok adalah titik yang membatasi himpunan penyelesaian. Betul ya, titik pojok tadi seperti Bu Ani sampaikan adalah yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Lanjut yang kedua, coba Bu Ani ingin bertanya kepada Mbak Triana, apa itu yang dimaksud metode uji titik pojok? Menggunakan titik pojok untuk menentukan nilai optimum dengan mensubstitusikan fungsi objektif. Oke, tepat sekali ya Mbak Triana, metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum dengan cara mensubstitusi titik pojok ke fungsi objektif. Selanjutnya, baiklah anak-anak, sekarang kita coba mengaplikasikan permasalahan mencari nilai optimum tapi dengan menggunakan GeoGebra. Kemarin kan sudah Bu Ani share di Google Classroom tentang link penggunaan GeoGebra mencari nilai optimum di HP Android. Sekarang silakan soal ini kalian coba kerjakan dengan HP. Boleh silakan dikeluarkan HP-nya dan segera cari di browser GeoGebra. Begitu nanti akan muncul. Ayo Mbak Yani, sudah bisa menggunakan GeoGebra? Kurang begitu bisa. Kurang begitu bisa, coba Bu Ani bantu. Yang pertama, dimasukkan fungsi objektifnya dulu. Berarti kamu ngetikkan 3x bukan 3x ditambah 9y. Sudah, kalian sudah bisa ya menentukan nilai optimum dengan menggunakan GeoGebra. Silakan berlatih terus untuk menggunakan teknologi ya anak-anak. Baiklah, kita sampai ke kegiatan penutup ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Yuk mari kita simpulkan tentang nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Coba silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok dan memasukkan ke fungsi objektif. Baik, terima kasih Mbak Istiana sudah menjawab yang kesimpulan pertama. Yang kedua, langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Silakan siapa yang mau menyimpulkan yang kedua? Saya Bu. Silakan Mas Alek. Membuat metode matematika, membuat sistem ketidaksamaan linearnya. Oke, terima kasih Mas Alek. Bisa dilanjutkan, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Eni. Menggambarkan grafik, menentukan himpunan penyelesaian, menentukan titik pojok, substitusi ke objektif, menentukan nilai optimum atau minimum. Nilai optimum, maksimum, atau minimum. Oke. Baik, kalian sudah bisa menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini. Sekarang untuk mengetes kemampuan akhir kalian, silakan soal post-testnya ini dikerjakan di kertas. 5 menit nanti dikumpulkan. Silakan sekarang ya. Baiklah, kalian sudah mengerjakan soal post-test. Sekarang Bu Ani ingin merefleksi terkait pembelajaran matematika pada hari ini. Coba yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini anak-anak? Oke, tepat sekali. Kemudian, apakah ada yang menarik dari
dari pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Kamal. Menggunakan GeoGebra. Oke, menggunakan GeoGebra. Oke, yang disampaikan Mas Kamal tadi terkait pembelajaran hari ini menggunakan GeoGebra. Jadi kalian mungkin tertarik begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke. Anak-anak, untuk tugas kalian di mana nanti nilainya Bu Ani masukkan ke nilai pengetahuan. Tugasnya sudah Bu Ani kirimkan soal evaluasi di Google Classroom. Silakan nanti kalian kerjakan kemudian diserahkan begitu ya anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari nilai optimum tapi menggunakan metode yang lain, yaitu nilai optimum menggunakan metode garis selidik. Silakan sebelum pembelajaran dimulai kalian belajar dulu dari rumah. Begitu? Bisa dipahami? Sekarang Kak Bu Ani harap meskipun kita sudah luring, tapi kalian tetap menjaga jarak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran Bu Ani akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bu Ani akhiri pertemuan pada hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak.